Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Istiqomah, NIM K761708 dari Pendidikan Ekonomi 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempraktikkan microteaching untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah microteaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Nah, untuk mengecek semangat dan juga kesiapan kalian, Ibu pengen jargon dulu nih. Jadi nanti ketika Ibu bilang semangat pagi, nanti kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kita cek sama-sama ya. Semangat pagi, 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 pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak yang Ibu sayangi, kita semua pasti tahu ya bahwa dalam menuntut ilmu itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan keutamaan yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan salah satu sarana untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita semua harus menyadari hal ini dan juga tanamkan ini pada diri kalian. If you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang tahu apa itu analisa dan riset pasar? Ayo siapa? Nanti kalau ada yang jawab, Ibu bakal kasih voucher buat kalian jajan di kantin. Ayo siapa? Saya Bu Intan. Wah, bagus sekali. Coba Intan jawab. Ya, benar sekali. Sepertinya Intan sudah baca materinya nih di rumah. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Intan bahwa analisa riset pasar merupakan suatu rancangan pengumpulan dan juga hasil analisis data yang dilakukan oleh pemasar ataupun perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategi pemasaran. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai analisa dan riset pasar. Ada kaitannya juga dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini siapa nih yang masih ingat kita sebelumnya belajar tentang apa? Ayo siapa? Jenis-jenis pasar, Bu. Tepat sekali. Jadi, dalam melakukan analisa dan riset pasar, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pasar, termasuk juga ciri dari berbagai jenis pasar. Jadi, langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan analisa riset pasar yaitu manajer itu pertama-tama harus mendefinisikan atau menetapkan pasar terlebih dahulu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ibu berharap dengan kalian mempelajari hal ini, kita dapat mengetahui yang pertama, pengertian dari analisa riset pasar itu sendiri, kemudian yang kedua, tujuan dari adanya analisa riset pasar, dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dalam melakukan analisa riset pasar. Sampai di sini paham? Paham. Langsung aja ya kita mulai dari pengertian analisa dan riset pasar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa analisa riset pasar merupakan suatu rancangan pengumpulan, analisis dan pelaporan data yang relevan sesuai dengan situasi pemasaran tertentu yang harus dihadapi oleh pemasar ataupun perusahaan dengan menyajikan hasil data riset yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemasaran. Lalu untuk apa sih analisa riset pasar itu? Jadi, dengan adanya analisa riset pasar, kita dapat menganalisis pasar, kita dapat menganalisis bagaimana sih tanggapan pasar mengenai produk atau jasa. Kemudian kita dapat menganalisis juga bagaimana sih keefektifan dari iklan atau promosi perusahaan yang telah kita
laksanakan, dan juga dengan adanya analisa riset pasar, kita dapat menyusun strategi yang tepat. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Pertanyaan yang bagus. Ada yang mau jawab? Wah, baik. Jujur sekali ya. Biar Ibu jelaskan. Jadi, secara garis besar, analisa dan riset pasar itu terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan. Jadi yang pertama, kita itu harus menetapkan atau menentukan pasar relevan. Kemudian yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Dan yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Yang keempat yaitu menetapkan segmen pasar, menilai persaingan, dan yang keenam itu mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Paham? Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 6 kelompok sesuai urut absen dan langsung berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kemudian, perdalam materi ini dan carilah salah satu perusahaan untuk dianalisis bagaimana perusahaan yang kalian pilih itu melakukan analisa riset pasar. Kerjakan di lembar kerja yang akan Ibu bagikan setelah ini. Paham? Nah, sambil berdiskusi, Ibu mau kasih sedikit tips nih bagaimana cara bekerja kelompok yang baik. Jadi, dalam bekerja kelompok yang baik, kita itu harus mengusahakan untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota kelompok. Dan juga, kita juga harus membangun rasa kebersamaan dan juga kegembiraan untuk menambah suasana yang menyenangkan dan kalian mungkin bisa menjadi lebih fokus. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk penentuan pasangan battle yang akan dibandingkan antara hasil analisa riset pasar dari perusahaan yang kalian pilih. Paham ya? Sekarang siapa nih yang mau berkenan untuk maju presentasi yang pertama? Saya, Bu. Siapa? Kelompok 2 dan Ya, 4. kelompok 2 dan 4. Bagus sekali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan hasil analisa dan riset pasar produksi Aqua dari kelompok 2. Air mineral Aqua adalah merek air minum kemasan yang diproduksi sejak tahun 1973. Segmentasi Aqua. Aqua memegang lebih dari 62% pasar air kemasan di Indonesia, negara dengan penduduk terbanyak kelima di dunia. Aqua dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat usia maupun status sosial masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kapasitas produksi, kualitas, dan pemasaran hingga pelosok desa. Aqua dikemas dalam berbagai bentuk jenis kemasan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat akan air bersih yang praktis untuk diminum kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, targeting. Dari sisi targeting, PT Aqua memilih pasar potensial untuk produk air mineral ini bagi semua kalangan, semua profesi, semua usia di seluruh daerah di Indonesia. Sasaran atau target pasar pun tidak hanya cukup sampai kalangan bawah hingga kalangan atas. Yang ketiga, positioning. Dari segi positioning atau penempatan produk Aqua di pasar, PT Aqua dikenal sebagai market leader di bidang produk air mineral kemasan. Kemudian bentuk strategi pemasaran Aqua. Yang pertama adalah slogan. Aqua membentuk suatu slogan yang mudah diingat dan dikenal di masyarakat dengan slogan air sehat setiap saat. Ini ternyata Aqua mampu mendobrak penjualan yang luar biasa. Yang kedua adalah promosi. Aqua melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak, maupun saluran komunikasi lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali iklan produk dengan merek Aqua yang mengisi setiap iklan di televisi, radio, maupun di media cetak. Inilah salah satu strategi pemasaran Aqua yang dijalankan. Yang ketiga, pelayanan. Melalui distributor Aqua di seluruh Indonesia ini, Aqua bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Yang keempat, packaging yang baik. Packaging juga memberikan dampak luar biasa bagi distribusi Aqua sehingga penjualan bisa bertambah dari waktu ke waktu. Terakhir adalah saluran distribusi. Aqua memiliki banyak saluran distribusi untuk menyuplai kebutuhan air minum dengan merek Aqua, baik di kota maupun di pelosok. Hampir semua wilayah di Indonesia sudah ada distributor air minum ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, presentasi yang bagus. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2 dan juga 4. Nah, selanjutnya dari presentasi kelompok 2 dan 4, ada yang ingin ditanyakan?
Pertanyaan yang bagus nih dari Ahmad. Nah, silakan dari kelompok 2 atau kelompok 4 untuk dijawab. Benar sekali ya, jadi dalam menentukan strategi pemasaran terlebih dahulu, kita harus mengetahui kira-kira perusahaan kita itu berada di situasi pasar yang seperti apa sih. Nah, kemudian kalau sudah tahu, kita bisa menentukan strategi yang sekiranya cocok dengan situasi pemasaran perusahaan kita. Paham? Jadi bisa kita lihat ya bahwa analisa riset pasar itu begitu pentingnya bagi perusahaan dalam menganalisis untuk mengambil keputusan strategi pemasaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, bagaimana kelompok 2 dan 4? Silahkan dijawab. Benar sekali ya, jadi informasi yang tepat dan juga akurat itu bisa meminimalisir kesalahan dalam pemilihan strategi pemasaran. Karena dengan adanya analisa riset pasar, kita bisa menganalisis pasar, kemudian menganalisis bagaimana sih tanggapan pasar terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menganalisis bagaimana tingkat keefektifan dari promosi atau iklan yang sudah kita laksanakan, dan juga dengan adanya analisa riset pasar, kita juga bisa memilih atau menyusun strategi pemasaran yang tepat. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju, kalian sudah bagus. Kemudian tinggal perdalam lagi nih materinya di rumah. Setelah kita mempelajari materi ini, gimana nih pendapat kalian mengenai proses pembelajaran pada hari ini? Wah, bisa banget nih. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih memfokuskan di sesi diskusi yang kalian inginkan. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa analisa riset pasar merupakan suatu rancangan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan atau sesuai dengan situasi pemasaran tertentu yang harus dihadapi oleh pemasar ataupun perusahaan, dengan menyajikan data hasil riset yang akan digunakan untuk menentukan atau mengambil keputusan perusahaan. Kira-kira strategi mana sih yang sekiranya cocok untuk perusahaan kita? Kemudian di sini siapa nih yang berani untuk mengulang kembali kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan analisa riset pasar itu seperti apa sih? Ada yang berani? Wah, terima kasih Fatih. Seperti itu ya. Beri tepuk tangan dong untuk Fatih. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan tugas di buku halaman 124 dan dikerjakan di rumah, dikumpulkan dalam bentuk soft file dan dikirimkan ke alamat email Ibu. Sudah tahu kan alamatnya? Nah, kemudian Ibu juga mau kasih tahu nih, jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pemasaran. Jangan lupa dibaca di rumah ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.